Selamat siang Bu, kami dari kelompok 2 akan memberikan penjelasan tentang sejarah Jakarta kepada anak-anak di sekitar sini. Sebelum kami memulai penjelasannya terlebih dahulu, kami akan menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, semua anak-anak pada rapi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum menyampaikan materi. Ayo, pada maju. Maju. Indonesia airku, tanahku padaku, bersamalah aku berdiri, jadi bantu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang kita duduk secara rapi untuk menyampaikan saya materi. Anak-anak, ada apa kota ini? Ini kota apa? Yang kita tinggali sekarang ini apa? Jakarta. Jadi kita hari ini akan membahas sejarah dari Jakarta. Sejarah singkat dari Jakarta. Ada yang tahu apa awal pertama nama dari Jakarta ini? Sejarah awal Jakarta. Kira-kira nggak ada yang tahu. Karena sejarah Jakarta itu berawal bernama dari Sunda Kelapa. Ini adalah ilustrasi dari Sunda Kelapa. Di Sunda Kelapa itu adalah sebuah pusat pelabuhan, sebuah pusat ekonomi dari kerajaan Sunda yang biasa disebut dengan Kerajaan Pajajaran. Pada saat itu Jakarta masih bernama Sunda Kelapa. Kita banyak menerima barang-barang dari luar seperti Portugis, India, dan Belanda. Terus untuk yang kedua Jakarta bernama Jayakarta. Jayakarta itu adalah kota yang direbut oleh Portugis pada zaman dulu. Tapi ada seorang pahlawan bernama Fathahillah. Ada yang tahu Fathahillah berasal dari mana? Ya, Panglima Fathahillah itu berasal dari Kerajaan Demak. Ia datang bersama dengan pasukannya untuk merebut kota Sunda Kelapa yang masih dikuasai oleh bangsa Portugis. Nah, ya, bangsa Portugis waktu itu masih menguasai Sunda Kelapa. Sebelum Fathahillah menyerang dan berubah namanya menjadi Jayakarta. Di Jayakarta itu apa artinya? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak Jayakarta? Jayakarta itu berarti jadi kemenangan yang sempurna atau kota kejayaan. Kemudian waktu berlalu, Jayakarta masih berjaya. Kemudian datanglah penjajah dari negeri Belanda.
Dia itu sebenarnya sebuah perusahaan yang bernama VOC. Sekitar 100 tahun dari sekarang, 100 tahun sebelumnya, Belanda atau VOC, yaitu perusahaan dagang, menyerang kota Jayakarta dan bahkan menguasai seluruh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kemudian yang kita tahu, Indonesia dijajah selama 300 tahun lamanya, dan Jakarta berubah nama menjadi Batavia. Kemudian Batavia ini terus diolah sama Belanda selama 300 tahun. Setelah 300 tahun, rakyat pribumi melakukan sebuah gerakan kemerdekaan yang kita kenal sekarang 1945, yang diawali oleh golongan muda yang menculik Soekarno untuk menyatakan proklamasi secara cepat, yang tadinya sebenarnya Soekarno itu ingin menunda dan hanya ingin menunggu Jepang mengasih kekuasaannya kepada Indonesia. Tapi golongan muda tidak mau kemerdekaan Indonesia dikasih oleh orang bangsa lain. Nah, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia resmi merdeka dan membebaskan kota Batavia yang berubah nama menjadi kembali seperti Jayakarta menjadi Jakarta. Ini Jakarta sekarang. Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia menjadi tempat sebuah pusat ibu kota, sebuah pusat ekonomi, sebuah pusat bisnis, sebuah pusat dari negara Indonesia sendiri yang memiliki jumlah penduduk yang padat, saking padatnya sampai banyak ada masalah seperti banjir, kemacetan, dan kurangnya fasilitas yang memadai, dan rumah-rumah yang terlalu berempetan dan berantakan. Jakarta, ada yang tahu nggak kebudayaan Jakarta itu apa? Seperti tariannya seperti apa? Lagu apa? Kicir-kicir, tahu nggak? Kicir-kicir, apa gitu. Jakarta hari sekarang memang banyak yang masalah. Terus Jakarta juga untuk hari esok kita berharap menjadi kota yang lebih nyaman untuk ditinggali dan memiliki fasilitas-fasilitas lengkap seperti pendidikan, kesehatan yang murah, dan fasilitas umum lainnya. Terus harapan untuk Jakarta masih banyak yang perlu diperbaiki, dan Jakarta sebagai ibu kota nantinya akan digantikan oleh ibu kota baru yang bernama Nusa. Ibu kota Indonesia akan diganti menjadi Nusantara, dipindahkan menjadi Nusantara di daerah Kalimantan. Oke. Jadi begitu sejarah dari Jakarta. Jakarta bukan sekedar kota besar, ialah adalah bagian dari sejarah Indonesia, tempat banyak peristiwa penting terjadi. Kita harus mencintai dan merawat Jakarta, menghormati budayanya dan menjaga kebersihannya sampai akhir. Oke, mungkin segitu ilmu dari saya tentang sejarah dari kota Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami yang telah memberikan edukasi tentang sejarah Jakarta.
Berikut ini adalah orang-orang yang berkontribusi. Ada Bintang Ramadan sebagai logistik, Ardo Nandian sebagai editor. Tiur Masri Dewi, saya sendiri sebagai MC. Ada Muhammad Kusai sebagai pembawa materi. Saya Fikri sebagai penulis materi. Dan saya Rizky Aditya sebagai kameramen di video ini. kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.